Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti tentu lisan kita selalu memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan kita hari ini umur di mana kita bisa menambah amal-amal soleh kita, serta juga bertaubat di masa lalu bila kita memiliki kesalahan-kesalahan, sehingga tentunya kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat dan keselamatan sekaligus, karena bertambahnya amal soleh akan menambah kebahagiaan dan terhapusnya dosa-dosa, akan selamat dari segala macam ancaman dari dosa-dosa tersebut. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kita untuk bisa melanjutkan bedah buku Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih di jilid yang sama, jilid 3, di kitab yang sama, kitab haji, dan bab juga yang sama yang ke-15, anjuran tinggal di Madinah, kota Madinah sampai meninggal, tentang keutamaannya dan keutamaan Uhud atau gunung Uhud dan juga lembah Al-Aqiq. Kita akan masuk hadis ke-8 pada kesempatan ini, dan dalam bab bahasan tadi yang sudah kita sebutkan dengan sanad sahih, dan itu ada di halaman 84 bagi ibu-ibu yang pegang bukunya. Dan urutan hadisnya adalah 1193. Hadis ini berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut biha, fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Barang siapa di antara kalian yang mampu meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di sana, sebab aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di sana. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, juga Al-Baihaqi. Sedangkan lafaz Ibnu Majah adalah berbunyi, "Man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al, fa inni ashhadu liman mata biha." Barang siapa di antara kalian yang mampu meninggal dunia di Madinah, maka lakukanlah, karena sesungguhnya aku akan menjadi saksi bagi orang yang meninggal di sana. Masih berlanjut, dan dalam riwayat milik Al-Baihaqi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut, fa innahu man mata bil madinati syafa'tu lahu yaumal qiyamah." Barang siapa dan kalian yang mampu meninggal dunia di kota Madinah, maka meninggallah di sana, karena sesungguhnya siapa saja yang meninggal di Madinah, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat kelak. Tiga buah riwayat ini dimasukkan di dalam satu nomor urut oleh Al-Mundhir rahimahullah karena semakna. Kembali saya ingatkan ibu-ibu sekalian, dimulai dari hadis pertama dalam bab ini supaya connect kembali. Setelah kurang lebih beberapa pekan kita tidak berlanjut pengajian karena kami safar, saya ingatkan kembali, kalau bisa dibuka di halaman 79, hadis pertama yang kita bahas. Secara umum saya akan reviewkan, di mana Nabi SAW mengatakan, "Tidaklah seorang pun dari umatku yang sabar atas segala kesulitan dan kesempitan hidup di Madinah, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat." Ini hadis pertama dulu. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memang menentukan dengan izinnya dan juga ketentuan mutlak darinya, kalau dia memilih di kalangan para nabi-nabi atau di kalangan manusia ada nabi-nabi yang memang lebih dimuliakan dari manusia umumnya. Begitu juga dari kalangan malaikat, kita tahu ada Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril pemimpin para malaikat, Mikail adalah wakil, dan Israfil peniup sangkakala yang akan menjelang hari atau meniup sangkakala untuk menentukan kiamat tiba. Dan kita juga tahu tentunya ada bulan seperti bulan Ramadan, kemudian bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ini adalah bulan-bulan lebih mulia daripada yang lainnya. Kita tahu hari-hari juga ada hari Jumat lebih baik daripada hari yang lain, walaupun hari-hari lain dan tempat yang lain atau waktu yang lain tetap juga mulia. Tapi ada yang lebih baik ya, daripada yang lainnya, Allah memuliakannya.
Begitu juga dengan tempat tentunya, ada Mekah dan Madinah lebih mulia daripada tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu memang disebutkan secara khusus keutamaannya. Dan kalau kita mengerucut, kita sedang membahas kota Madinah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian datang ke kota Madinah, kemudian bersabar tinggal di sana, bersabar dengan cuacanya, bersabar dengan kondisi dan keadaannya, cukup banyak. Selain penduduk setempat, juga ada banyak pendatang yang kerja di sana. Maka mereka kalau bersabar, menikmati saja prosesnya dengan cuaca yang dingin. Karena kalau dingin sangat dingin di Madinah, kalau panas juga sangat panas, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Nabi SAW untuk selamat pada hari kiamat nanti. Hadis kedua mirip juga dengan itu. Tidak seorang pun, saya langsung baca terjemahan saja karena ini review. Tidak seorang pun yang sabar terhadap kesulitan hidupnya di Madinah, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya di hari kiamat, jika dia seorang muslim. Hadis ini juga mirip dengan sebelumnya, bagaimana Nabi SAW menjanjikan akan memberikan pertolongan. Dan ini luar biasa, ini syafaat dari Nabi itu artinya pertolongan dari Nabi. Artinya dia bisa dipastikan lolos masuk ke surga di hari kiamat bila dia seorang muslim, kalau dia bersabar dengan kehidupan di kota Madinah. Ini tidak terjadi pada kota-kota lain, bahkan Mekah pun tidak punya keutamaan seperti ini. Tidak ada hadis yang menyebutkan siapa yang sabar dengan susahnya hidup di Mekah maka dia akan dapat syafaat Nabi. Tidak ada, cuma Madinah saja. Ya, ini berarti menunjukkan bahwasanya kemuliaan kota tersebut. Ya. Begitu juga dengan hadis yang ketiga, juga sudah kita pelajari, berbunyi terjemahnya langsung, sungguhnya aku mengharamkan memotong pepohonan atau memburu binatang buruan yang berada di antara dua tanah atau batas berbatu hitam di kota Madinah. Jadi saking mulianya sampai nggak boleh dibunuh hewannya, nggak boleh cabut pohonnya. Dan Nabi SAW mengatakan Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Maksudnya siapa yang mau tinggal, siapa yang mau kerja, siapa yang mau meninggal, maka Madinah adalah tempat terbaik. Tidaklah seorang meninggalkannya karena tidak suka padanya. Kalau ada orang yang misalnya datang ke Madinah, saya nggak betah nih, lalu dia tinggalin Madinah. Melainkan pasti Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik darinya. Tidaklah seseorang bertahan dengan kesulitan dan kesengsaraan hidup di dalam Madinah, melainkan aku akan pasti menjadi pemberi syafaat, artinya pertolongan agar masuk ke surga nanti, dan saksi baginya di hari kiamat. Juga riwayat setelahnya, tidak seorang pun yang menghendaki keburukan terhadap penduduk Madinah. Kalau ada orang yang mencoba mengganggu penduduk Madinah, apa saja yang mereka mau lakukan, melainkan Allah pasti meleburnya dalam api neraka seperti meleburnya timah, atau seperti meleburnya garam di dalam air. Artinya tidak akan pernah penduduk Madinah yang tinggal di dalam dengan niat tulus karena ingin menjalankan hadis Nabi ini kemudian terganggu. Pasti mereka akan selalu merasa tentram dan bahagia. Tidak ada permasalahan yang mereka hadapin seperti umumnya mungkin bisa terjadi di kota-kota lain. Itu juga hadis yang keempat tentunya ya. Di halaman 80 sampai 81 terjemahnya langsung, sungguh kata Nabi SAW akan datang satu masa waktu Madinah di mana manusia akan pergi darinya menuju daerah-daerah perkampungan subur. Penduduk asli Madinah akan keluar. Ini sudah kita jelaskan karena ekspansi peperangan. Ya. Karena di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Uthman, itu umat Islam sudah mulai keluar dari kota Madinah berperang, menyebarkan Islam dan hanya tinggal di negeri Syam, tinggal di Afrika Utara, tinggal di Asia timurnya Jazirah Arab seperti Irak, Iran, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, mereka mencari kemakmuran karena merasa Madinah misalnya gersang, panas atau dingin, dan di sana di wilayah barunya mereka menemukan kemakmuran. Kemudian mereka datang lalu membawa keluarga mereka ke daerah makmur itu. Padahal Madinah tetap lebih baik bagi mereka kalau sekiranya mereka mengetahuinya. Ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar tentunya. Mirip dengan riwayat nomor 4, riwayat nomor 5, juga terjemahannya, Yaman akan ditaklukkan, bagian selatan Jazirah Arab. Lalu akan datang satu kaum yang menghalau, lalu membawa keluarga mereka dan orang-orang yang taat kepada mereka. Maksudnya membawa keluarganya pindah ke Yaman dari Madinah. Ya. Dan juga orang-orang yang taat ini maksudnya mungkin pegawainya, stafnya. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka sekilahnya mereka mengetahui. Dan negeri Syam akan ditaklukkan, utara Jazirah Arab. Kalau tadi Yaman di selatan bawah, ini utara bagian atasnya.
Lalu akan datang suatu kaum yang menghalau lalu membawa keluarga mereka dan orang-orang yang taat kepada mereka, padahal untuk tinggal di Syam maksudnya, padahal Madinah lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui. Perlu kita garis bawahi, negeri Syam salah satunya adalah Masjid Aqsa. Ya. Masjid Aqsa punya keutamaan, tapi tetap Madinah jauh lebih baik daripada Palestina. Ya. Dan Irak pun akan ditaklukkan. Ini timur Jazirah Arab, Irak dan Iran. Lalu datang satu kaum dari kota Madinah yang menghalau lalu membawa keluarga dan orang-orang yang taat pada mereka. Padahal Madinah tetap lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini sudah mewakili Yaman berarti selasan Jazirah Arab. Bukan cuma Yaman, semua di bawah Yaman masuk dalam penjelasan hadis ini. Semua di utara Jazirah Arab seperti Syam, negeri Syam tadi. Sekarang 4 negara ya, Lebanon, Syria, Palestina dan Jordania. Di atasnya itu ada Turki, di atasnya ada Eropa, di atasnya ada Amerika. Semua itu bisa kena dalam hadis ini, gitu kan? Ini sudah mewakili. Begitu juga dengan timur Jazirah Arab, berarti Irak, Iran, masuk dalamnya Afghanistan, India, kemudian Rusia, semua itu masuk di dalam bahasan ini. Tetap semua itu walaupun makmur, walaupun subur, tetap saja Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Nah seperti itu penjelasan dari Nabi SAW. Tentu ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan memang Madinah adalah kota yang sangat mulia. Kemudian hadis selanjutnya, di hadis nomor 6, saya langsung terjemahan. Kami pernah, kata Abu Sa'id atau Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Rasulullah SAW di samping kubur Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau yang meninggal mati syahid di Uhud. Ketika para sahabat menarik kain penutup tubuhnya ke wajahnya, maka kedua kakinya terbuka. Dan apabila mereka menarik ke atas kakinya, maka wajahnya terbuka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kenakanlah kain itu pada wajahnya dan tutupilah kedua kakinya dengan bagian dari pohon itu. Maksudnya ini pada saat jenazah kan kalau meninggal, kalau orang mati syahid ditutup dengan bajunya sendiri, tidak pakai kain kafan lagi. Tapi karena bajunya tidak cukup ya untuk menutup dari kepala sampai kaki, maka Nabi SAW menyuruh menutup bagian muka saja. Bagian kaki ditutup lagi dengan pohon, daun-daun pohon. Lalu dituturkan Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, ternyata beliau melihat para sahabatnya menangis. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya akan datang suatu masa kepada manusia di mana mereka akan keluar pergi ke daerah-daerah perkampungan subur. Di sana mereka akan memperoleh makanan, pakaian dan hewan tunggangan. Kalau kita sekarang kendaraan. Atau beliau bersabda hewan-hewan tunggangan, kendaraan-kendaraan yang banyak. Lalu mereka menulis surat kepada sanak keluarganya, mari ikut bersama kami. Karena kalian berada di bumi Hijaz yang tandus. Maksudnya tinggalkan aja Madinah tuh. Ya, lebih baik tinggal bersama kami. Padahal Madinah tetap lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahuinya. Itu juga dengan hadis nomor 7, ini juga sudah kita bahas ya. Saya langsung masuk terjemahan saja, di mana dikatakan sungguhnya akan datang kepada manusia suatu masa di mana banyak daerah-daerah yang ditaklukkan. Maksudnya umat Islam menaklukkannya. Maka kaum laki-laki akan keluar mendatanginya guna memperoleh kesejahteraan, kelapangan hidup dan makanan. Lalu mereka mengunjungi saudara-saudara mereka yang sedang berhaji atau melakukan umrah dan mengatakan kepada mereka saat bertemu di ibadah haji dan umrah, apa yang membuat kalian tetap tinggal di dalam kesempitan hidup dan kesengsaraan kelaparan? Saya Madinah itu keadaannya ya sengsara. Maka ada yang pergi dan ada pula yang menetap. Hingga Nabi SAW mengucapkan berulang-ulang, padahal Madinah tetap lebih baik bagi mereka, bagi mereka tidaklah seseorang bertahan di situ, maksudnya di kota Madinah, lalu bersabar atas segala kesempitan dan kesengsaraan hidup di dalamnya hingga meninggal dunia, melainkan aku pasti akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat kelak. Nah ini semua hadis yang sudah kita pelajari berhubungan tentang keutamaan Madinah, dan kita sekarang akan masuk di hadis nomor 8 yang sudah kami bacakan tadi. Jadi umumnya tadi hadis-hadis yang sudah kita ulangi review secara cepat itu menjelaskan agar siapapun yang sudah tinggal di Madinah jangan keluar. Ya, tinggal tetap di Madinah sebesar apapun penawaran untuk hidup lebih makmur, lebih kaya, lebih tentram, lebih bahagia di luar Madinah, tetap Madinah lebih baik. Dan kalau kita lihat di sini penawaran Nabi sebenarnya lebih kepada akhirat. Karena beliau mengatakan kalau ada yang sabar tetap di Madinah walaupun di sana lebih sederhana hidupnya, lalu dia meninggal, dia akan aku tolong hari kiamat. Berarti janjinya adalah bukan masalah dunianya tapi masalah akhiratnya. Sementara tempat lain bisa saja makmur tapi belum tentu dapat jaminan
pertolongan lolos di hari kiamat nanti. Sementara dunia ini sebentar dilewatin. Toh orang juga semua akan meninggal dunia. Nah seperti itulah gambarannya. Berarti Madinah ini tempat yang paling pantas kalau seseorang ingin mengejar akhirat. Jadi walaupun amalnya sedikit, asal tetap dia mengerjakan yang wajib, bisa amalnya sedikit, tetap dapat pertolongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Jadi dijamin keselamatannya di hari kiamat. Kalau hadis yang kita pelajari pada siang ini mulai hadis nomor 8 dan ini serupa tentunya dengan hadis nomor 9, hadis nomor 10, semua ini dan hadis nomor 11, hadis nomor 12 juga mirip ya. Ini berbicara tentang masalah mati di Madinah. Nah, sebelum kita membahas dan mengambil faedah dari hadis, kita perlu garis bawahi. Kalau ada perintah Nabi SAW tadi mengatakan siapa yang mampu meninggal di Madinah, meninggallah. Siapa yang mampu meninggal di Madinah, lakukanlah. Kan begitu riwayatnya tadi ya. Di riwayat nomor pertama, ya maka dia mampu meninggal, meninggallah. Riwayat nomor 2, siapa yang mampu meninggal di Madinah, maka lakukanlah. Riwayat nomor 3, siapa yang mampu meninggal di Madinah, maka meninggallah di sana. Meninggal ini bukan berarti pada saat mati baru dibawa jenazahnya ke kota Madinah. Karena perintah meninggallah, maksudnya tinggal sampai meninggal, karena orang tidak tahu kapan dia meninggal, kan gitu. Maka yang terbaik bagi penduduk Madinah tidak keluar. Yang terbaik penduduk Madinah tidak keluar. Kami tahu beberapa teman orang Indonesia ya teman pernah kuliah bersama kami di Madinah, subhanallah meninggal. Tapi pada saat dia kembali ke Indonesia, kemudian dia kembali lagi ke Saudi kerja di Madinah. Kemudian dia bekerja dengan travel membantu mereka di fasilitas handling perhotelan di kota Madinah sampai meninggal subhanallah dan dikubur di sana. Nah mudah-mudahan kita berharap niat beliau salah satunya adalah karena ingin tinggal di kota Madinah misalnya. Itu salah satunya contoh. Begitu juga jadi orang sudah tinggal jangan keluar. Orang yang mau datang maka kalau bisa dijadikan Madinah sebagai tempatnya dia bagus sambil dia berdoa ya. Contoh sekarang misalnya selain memperbanyak bolak-balik Madinah di saat Allah berikan rezeki dengan umroh ya. Sering umroh, sering haji, dan dia berharap diikuti dengan berdoa sama Allah mudah-mudahan diwafatkan di saat itu di Madinah. Karena toh juga kita pasti akan meninggal. Kalau di waktu itu Bapak Ibu sekalian, di tempat itu sudah Allah tentukan ajal kita, maka tidak akan pernah bisa kita luput. Makanya kata Nabi SAW, bila Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah membuat dia punya hajat di situ. Maka dia pun pergi ke sana, misalnya ibu dan bapak sekalian bisnis misalnya. Kemudian pas ajal datang, Allah akan buat kita punya hajat di satu negeri di mana ajal kita ruh kita akan dicabut oleh malaikat maut dengan berhubungan dengan masalah bisnis. Jadi kita tidak sadar. Kita pasti akan termotivasi karena itu menjanjikan besar. Lalu kita meninggal di sana. Atau kita silaturahim keluarga, atau kita lagi tamasya, atau apa saja. Kemudian meninggal dunialah di tempat tersebut. Nah, cara yang terbaik kalau orang Madinah jangan keluar. Kalaupun dia harus keluar, dia rekreasi keluarga, dia buka jaringan bisnis, lalu dia tetap menetap di Madinah. Atau orang kalau dari luar, bagaimana dia sering bolak-balik ke Madinah dengan umrah dan haji, atau ada solusi sekarang dengan mengambil visa ya, visa yang sifatnya bukan umrah, karena umrah itu berlaku setahun kalau salah sekarang. Tapi kalau selain umrah itu bisa lebih lama ya. Kita bisa ambil visa ziarah misalnya. Visa ziarah itu bisa setiap saat diperpanjang. Kalau tidak salah peraturan baru pemerintah Saudi itu, kalau sudah 3 kali diperpanjang, dia bisa mendapatkan izin tinggal. Ya, jadi bisa dapat izin tinggal. Orang sana bilang iqamah, gitu ya. Atau memang dari awal kita bisa urus. Ya. Misalnya kalau ibu dan bapak punya usaha, cari partner bisnis orang di sana, kemudian partner bisnis, misalnya bisnis apa gitu ya. Atau minta tolong saja dia kalau dikenal untuk mengeluarkan, dia yang sponsorin kita. Nah kita mendapatkan seperti buku izin tinggal. Ya, itu bisa kita dapatkan. Nah ini kalau punya ini, Bapak Ibu bisa setiap saat berangkat. Karena sudah punya izin tinggal. Jadi tinggal beli tiket misalnya hari ini berangkat, malam ini juga bisa gitu ya. Tidak perlu mengurus visa lagi. Nah itu sudah termudahkan di waktu kita sekarang. Kalau kita bisa melakukan itu sangat baik. Atau mungkin ada yang Allah mudahkan dia bisa buka travel sehingga dia bisa berangkat setiap saat dan seterusnya. Intinya sebenarnya hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang orang meninggal di Madinah berarti dia harus sudah merancang dari awal. Tidak bisa orang yang tiba-tiba meninggal lalu minta dikuburkan di Madinah.
Kecuali kalau Bapak Ibu di posisi tokoh masyarakat yang dikenal. Seperti seorang alim yang sangat dikenal mendunia ya. Dan dia sempat tulis wasiat, kalau saya meninggal tolong dikubur di Madinah misalnya. Itu terjadi di beberapa tokoh-tokoh dunia. Ya, itu kemudian dititip pesan. Biasanya bisa melalui kedutaan, dibahasakan lalu pemerintah Saudi respon, maka bisa jenazahnya dikubur di Madinah. Tapi ini jarang terjadi ya. Atau kebetulan jemaah haji jemaah umroh lagi di Madinah meninggal. Maka itu memang di Madinah dikubur, di Baqi atau dikubur di kota Madinah. Dan kita sudah pernah jelaskan di bab haji waktu itu ya, di awal-awal, ini kan masih kitab haji ya. Di bab-bab awal itu pernah ada kita jelaskan, karena ini kita sudah di bab ke-15 ya, kalau tidak salah, iya ke-15. Sebelumnya sudah ada kita jelaskan itu ya, bahwasanya orang yang terus mengalir pahala ibadahnya itu diantaranya orang yang meninggal pada saat umroh. Maka dicatatkan baginya pahala umroh sampai hari kiamat. Orang yang meninggal pada saat haji, maka dan dia lagi berihram, maka dicatatkan baginya pahala haji sampai hari kiamat. Orang yang meninggal di medan pergi berjihad, walaupun dia bukan dibunuh oleh musuh, misalnya besok nih mau perang, malam ini dia meninggal, maka tetap dicatatkan baginya pahala jihad sampai hari kiamat. Itu punya keutamaan tersendiri. Ya. Maka ini termasuk ya. Ada banyak jemaah haji kita subhanallah, mungkin dari doa mereka, ada saya tahu kasus, beberapa kasus gitu ya, pesawatnya delay di kota Madinah. Ya. Pas mau berangkat, delay. Subhanallah, ajalnya datang. Jemaah haji kita gitu ya. Saya sudah mau berangkat ke Indonesia, tapi ajalnya memang datang di Madinah. Mungkin dia memohon Allah SWT takdirkan dia meninggal, maka dikubur di Madinah, nggak jadi dibawa pulang ke Indonesia. Itu contohnya. Memang ada orang seperti, tapi intinya sebenarnya bagaimana kita menjadikan ini sebagai program hidup kita. Toh saya bilang tadi, tetap kita akan meninggal satu waktu. Maka kenapa kita tidak minta meninggal yang terbaik, dan sudah dipandu dalam hadis-hadis ini, meninggal di Madinah itu akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Saya juga berharap tentunya jangan hadis-hadis seperti ini lewat, Bapak Ibu sekalian, kita cuma kajikan sebagai sebuah kajian biasa. Nah, kita berharap jadi supaya mengobati rasa khawatir dan takut kita, toh kita juga akan meninggal. Kenapa enggak minta sekalian meninggal di Madinah? Dan itu sudah pernah kita sampaikan, permintaan Umar radhiyallahu anhu. Beliau sebenarnya sudah tinggal di Madinah, tapi beliau minta, ya Allah, karuniakanlah untukku mati syahid dan di kota Madinah. Jadi dua hal. Mati syahid keutamanya besar. Kemudian di kota Madinah lagi, gitu kan. Hafsah, anak beliau radhiyallahu anha yang merupakan istri Nabi SAW. Ini setelah Nabi meninggal ya, di masa kerajaan Umar. Maka Hafsah mengatakan, wahai ayahku, bagaimana anda bisa menggabungkan kedua kebaikan itu? Mati syahid, kebaikan. Karena tidak akan disiksa, akan dimaafkan dosa-dosanya. Orang mati syahid itu beda. Keutamanya sendiri bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Dan mati di Madinah, dua hal. Sementara waktu itu Madinah sangat aman. Ya, hampir seluruh dunia takluk. Dari kota Madinah dikirim pasukan itu takluk. Negeri Persia, negeri beberapa wilayah kekuasaan Romawi. Maka Umar mengatakan, ya'ti bihallahu insya. Allah akan datangkan kalau Allah mau. Dan betul datang Abu Lu'lu al-Majusi, salah satu orang kafir yang pura-pura waktu itu masuk Islam, kemudian membunuh Umar bin Khattab di saat sedang sholat. Menusuknya lalu meninggallah beliau mati syahid dan dikubur di kota Nabi SAW. Ada juga sedikit kita kasih korelasinya ya. Ada sebuah hadis disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Hadis ini berbunyi, kata Nabi SAW, seseorang akan dikubur ya, di tanah yang dia dibuat darinya. Kita kan semua manusia dari tanah gitu kan. Nah, kalau kita meninggal dan dikubur di satu tempat, berarti dari tanah itulah kita dibuat. Ya, seperti itulah ya. Jadi kalau ada di antara kita yang Allah takdirkan meninggal di Madinah, berarti memang dasarnya komponen badannya dari tanah Madinah gitu. Sampai Imam Qurtubi mengatakan, maka tidak diragukan lagi, Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu satu komposisi tanah dengan Nabi. Karena dikubur satu tempat. Dan tidak ada lagi orang selain mereka yang dikubur di satu tempat itu. Nah seperti itulah. Maka kita berharap tentunya Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita mati yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita masuk ke faedahnya. Faedah yang pertama, adanya perintah dari Nabi SAW untuk ya, memuliakan kota Madinah. Meninggal di Madinah, sama maknanya tinggal di Madinah, mengejar agar menutup hidup di sana itu berarti punya kemuliaan. Dan tadi kita sengaja review kembali 7 buah hadis sebelumnya supaya kita connect nih ya dalam faedahnya.
Ternyata memang orang yang sabar akan dapat syafaat juga di sana, gitu kan. Yang sebagaimana banyak hadis yang sudah kita sebutkan, bahkan Nabi memotivasi pada saat banyak orang yang keluar dari Madinah karena mencari kemakmuran hidup, tetap Nabi bilang lebih baik kota Madinah. Padahal kalau saya nggak tahu Bapak Ibu sudah pernah menginjakkan kaki ke negeri Syam atau belum, tapi kalau negeri Syam itu memang sangat subur ya, sangat subur. Palestina, ya, Jordania, Libanon, Syria, ini 4 negara ini subur sekali. Ya, sebelum kejadian perang yang alhamdulillah di Syria sudah selesai, itu saking suburnya wilayah mereka, itu kalau aspal jalannya begitu dicukil ceritanya ya. Kalau aspal jalanan ada yang pecah retak itu keluar pohon apel. Jadi sangat subur. Ya. Allah buka dan memang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat pertama tentang Isra. Allah mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, gitu kan. Lalu Allah bilang alladzi barakna haula, yang sekitar Masjid Aqsa itu yang kami berkahi di sekitarnya. Mana berkah itu subur, makmur gitu ya. Tapi Nabi bilang akan nanti ada ekspansi Islam ke sana. Subur, makmur, mendatangkan banyak manfaat. Tapi tetap Madinah lebih baik kalau mereka mengetahuinya, gitu ya. Seperti itulah. Jadi faedah pertama adanya ya gambaran dan penekanan dari Nabi SAW tentang keutamaan kota Madinah. Yang kedua adanya juga pelajaran yang bisa diambil. Yang kedua adanya penekanan agar seorang Muslim peduli selain bagaimana dia hidup enak, makan enak, ya, artinya tidak ada sesuatu yang menyiksa dia, dia makan yang halal, yang thayyib, dia pakai pakaian yang cukup, juga dia harus memilih mati yang baik. Jadi bukan hanya sekedar hidup yang dipikirkan, tapi mati juga dipikirkan. Bagaimana dia mati yang baik, dan mati yang baik tidak akan didapatkan kalau tidak dirancang sebelumnya. Ya, sebagaimana hidup sehat itu akan harus diprogramin, kalau tidak diprogramin nggak bisa didapatkan. Ya, orang kalau mau di masa tuanya tetap sehat, itu di masa mudanya dia sudah rancang, sudah menjaga pola makannya, menjaga istirahatnya, menjaga olahraganya, baru dia dapat ini. Gak mungkin tiba-tiba di hari H sudah sakit parah, baru kemudian mau olahraga, mau ini, itu hanya sekedar pemulihan saja. Gak bisa lagi dia membentuk seperti apa yang kalau dibangun dari awal gitu ya. Nah seperti itulah. Nah sama dengan mati, itu harus diprogramin dari awal, sudah dimohon, minta kepada Allah ditutup dengan husnul khatimah, minta meninggal di tempat yang terbaik, dan itu harus diikutin dengan perangkat-perangkatnya, kayak memperbanyak ibadah, menjauhi dosa, itu nanti akan diberikan oleh Allah apa yang dia harapkan. Ahli maksiat tidak peduli, ya mereka tuh mati mau di bar, mau mabuk, mau apa, itu dia nggak peduli. Ya. Bahkan mungkin dia tidak fikirkan mati itu, dia tidak sangka, maka akan ditutup dengan kematian yang buruk. Oleh karena itu seseorang harus betul-betul ya menjadikan ini sebagai program hidupnya, itu ya. Baik, ini yang kedua tentang masalah pentingnya seorang Muslim juga memprogramkan dan mengatur mati yang terbaik buat dirinya. Ya, kalau kita bisa seperti Umar bin Khattab, bagus sekali minta mati syahid dan di Madinah, gitu kan. Dan mati syahid itu tidak harus selalu dibunuh. Karena kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang kalian nilai orang yang mati syahid di kalangan umatku? Maka kata para sahabat, orang yang terbunuh di medan perang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu orang mati syahid dari umatku sedikit sekali. Ketahuilah orang yang mati karena penyakit perut mati syahid, orang yang mati tenggelam mati syahid, orang yang mati kena runtuhan bangunan mati syahid, ya, orang yang kebakaran mati syahid, terjungkal dari tunggangannya mati syahid, wanita yang melahirkan ya mati syahid, gitu kan. Ini semua penyebutan tentang orang-orang yang kena wabah, ya kayak kita kemarin corona itu mati syahid. Ini semua ada mati-mati yang kita tidak tahu. Intinya kita minta saja sama Allah diberikan mati yang terbaik. Nah seperti itulah. Dan pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis nomor 8, tentu ini akan juga sama hadis nomor 9, hadis nomor 10, cuma belum kita bacakan hadis 9 10-nya ya. Bahwasanya siapapun yang meninggal di Madinah dipastikan akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Namun perlu digarisbawahi ada di riwayat di situ ya, yang menjelaskan bila dia Muslim tentunya, karena syafaat hanya diberikan untuk orang-orang Muslim, tidak akan diberikan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang kafir tiba-tiba ke Madinah lalu meninggal, itu nggak ada syafaat bagi dia. Tapi ini harus syaratnya orang-orang yang Muslim. Baik, ini 3 faedah yang bisa diambil dari hadis nomor 8. Sekarang kita bacakan hadis 9, hadis 10 sampai hadis tadi kalau tidak salah 12 itu ya. Itu hampir mirip-mirip, tapi kita bacakan.
Hadits nomor 9 dengan sanad sahih urutan 1194 dari awal belajar berbunyi dari As-Sumaita istri Muhammad dari Bani Laith radhiyallahu anhu ajma'in bahwasanya dia telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum alla yamuta illa bil madinati falyamut biha, fa innahu man yamut biha yushfa'u lahu aw yushhadu lahu." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk tidak meninggal dunia kecuali di Madinah, maka meninggallah di sana, karena siapa saja yang meninggal di sana maka dia akan diberi syafaat atau akan disaksikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga oleh Al-Baihaqi. Maksudnya disaksikan keimanannya ya. Maksud daripada kalau syafaat kan diberikan pertolongan lolos masuk surga. Kalau disaksikan maksudnya Nabi akan bersaksi ini imannya betul. Karena dia mau menjalankan perintah Nabi untuk meninggal di Madinah. Nah, riwayat ini kita cuma tambahkan perbedaan sedikit lafaz dengan hadis nomor 8. Di sini kata Nabi SAW, barang sahabat ada kalian yang mampu untuk tidak meninggal di Madinah, ya kecuali barang sahabat ada kalian yang mampu untuk tidak meninggal kecuali di Madinah, maka lakukanlah. Di sini penekanannya lebih tegas lagi dari sebelumnya. Artinya kalau opsinya ya dan masih ada kesempatan untuk meninggal di Madinah, jangan tunda gitu. Walaupun di masa tua orang masih sempat ke sana misalnya, tinggal saja ya. Saya tahu ada beberapa orang kita juga orang Indonesia sampai punya 2 rumah di Madinah sama di Indonesia. Dia sering bolak-balik ya. Karena sekarang di Saudi sudah dibuka oleh pemerintah, kita bisa memiliki ya rumah di sana gitu ya. Kalau mau beli misalnya, Allah berikan kesempatan. Itu contohnya. Jadi dia sering bolak-balik ya. Tapi tadi sudah kita berikan beberapa opsi, bisa dengan sering bolak-balik umroh atau haji, atau punya travel, atau berdoa sama Allah minimal pada saat akhir hidup ditutup di sana, dan seterusnya. Hadis nomor 10 mirip juga, maka kita tidak tambahkan poin faidahnya ya. Dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1195 dari awal belajar berbunyi, dan di dalam riwayat milik Al-Baihaqi disebutkan bahwasanya As-Sumaita telah radhiyallahu anha telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a an yamuta bil madinati falyamut, faman mata bil madinati kuntu lahu syafi'an wa syahida." Yang artinya, kata Nabi SAW, barang siapa yang mampu meninggal di Madinah maka meninggallah di sana, karena siapa yang meninggal di Madinah maka aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya. Ini juga semakna dengan tadi. Kita langsung masuk hadis nomor 11, sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 1196 dari awal belajar berbunyi dari Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha, seorang sahabiat perempuan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut, fa innahu la yamutu biha ahadun illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah." Barang siapa dari kalian yang mampu meninggal di Madinah maka meninggallah di sana, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang meninggal di sana melainkan aku pasti akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir, dan para perawinya dijadikan sebagai hujjah atau direkomendasikan dalam As-Sahih, kitab As-Sahih. Kecuali Abdullah bin Ikrimah, sejumlah ahli hadis meriwayatkan dari, namun tidak ada seorang pun yang mentakhrijnya atau mengeluarkan hadisnya. Al-Baihaqi berkata, itu adalah kekeliruan, karena yang benar adalah hadis yang berasal dari As-Sumaita sebagaimana telah dijelaskan di atas. Intinya sebenarnya ini penjelasan tentang masalah sanadnya, tapi hadisnya semakna. Perintah untuk meninggal di Madinah dan akan mendapatkan pertolongan syafaat agar masuk ke surga dari Nabi SAW langsung. Berikut juga Nabi akan memberikan kesaksian terhadap keimanannya. Hadis 12 mirip, cuma nanti akan ada tambahan keutamaan kota Madinah di situ ya. Dengan sanad hasan, hadis nomor 12 dalam bab kita, urutan 1197 dari awal kita belajar. Berbunyi dari seorang perempuan yatim yang pernah ada di sisi Rasulullah SAW dari Bani Thaqif. Gak disebutkan nama wanita ini, tapi beliau yang meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut, fa innahu man mata biha kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah." Barang siapa dan kalian yang mampu meninggal di Madinah, maka meninggallah di sana,
Karena siapa saja meninggal di sana, maka aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dengan sanad hasan. Nah, tambahannya di bawahnya ya. Ini tambahan faedah yang kita akan tambah dari sekian banyak hadis yang sudah kita baca. Al-Hafidh Al-Mundhiri berkata rahimahullah, ada hadis sahih yang bersumber lebih dari satu jalur sanad dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, innal waba'a wad dajjala la yadkhulaniha. Sesungguhnya wabah dan dajjal tidak akan bisa memasuki kota Madinah. Ya. Kata beliau Al-Mundhiri penulis hadis buku ini, hal ini saya singkat karena sudah sangat populer kata beliau. Nah di sini kita tambahkan satu faedah dari faedah-faedah hadis yang sebelumnya karena serupa makna-makna hadisnya, yaitu ditambah kalau keutamaan kota Madinah tidak akan dimasuki oleh wabah dan juga dajjal. Artinya kalau kalian bisa tinggal di Madinah, kalian akan selamat dari wabah dan kalian akan selamat juga dari kejaran dajjal kalau dia keluar. Ini sejalan dengan hadis-hadis lain ya, di mana Nabi SAW mengatakan dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah dan nanti dia akan tiba di pinggiran kota Madinah satu waktu di masa dia keluar nanti dan bersama dengan pasukannya, tetapi pada saat itu Madinah dijaga di setiap pintu gerbangnya dengan 2 malaikat yang menghenuskan pedang sehingga dia tidak bisa masuk. Lalu Dajjal pun naik ke atas gunung, lalu dia memperlihatkan pengikutnya sambil mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu, sambil menunjuk ke masjid Nabi SAW. Subhanallah, di masa kita sekarang memang Masjid Nabawi itu seperti istana putih ya, karena pakai marmer yang berwarna putih. Dan sekarang renovasi juga akan dilakukan 4 kali lipat dari masjid sekarang. Itu juga sama, menggunakan marmer warna putih. Jadi seakan-akan sejalan dengan makna hadis ini. Maka kata Dajjal, apakah kalian lihat istana putih itu? Pengikutnya orang-orang kafir mengatakan iya. Maka Dajjal mengatakan itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan masuk di dalamnya. Dan juga di sini orang yang hatinya buruk, hatinya busuk, hatinya tidak suka dengan ibadah dan keimanan itu tidak akan betah di Madinah. Ya, karena di dalam hadis tentang Dajjal disebutkan nanti Dajjal turun dari gunung itu, kemudian dia akan menyentakkan telapak kakinya di tanah dan terjadilah gempa di kota Madinah. Gempa ini akan membuat semua orang munafik keluar dari kota Madinah dan menjadi pengikut Dajjal. Ya, jadi tersisa di Madinah hanya orang yang bersih hatinya. Jadi kita mungkin bisa juga jadikan sebagai tolok ukur, apakah kita punya keimanan yang bagus atau tidak? Betah nggak tinggal di Madinah nih? Kalau tiba di Madinah merasa gelisah, maka ingat tadi hadis yang kita reviewkan ya. Beberapa hadis sebelumnya, kalau orang meninggalkan Madinah karena tidak suka, Allah gantikan orang yang lebih baik daripada dia yang betah untuk tinggal di kota Madinah itu. Baik, sekarang kita masuk ke hadis nomor 13 di bab yang sama, karena dari tadi ya, sampai hadis nomor 12 ini mirip-mirip maknanya. Hadis nomor 13 dengan sanad sahih urutan 1198 dari awal belajar berbunyi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda thumma shalla bi ardi Sa'din bi ardi al-Harrata 'inda buyuti syukyah inda buyuti suqya. ثم قال إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك إبراهيم لمكة ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم اللهم حبب إلينا المدينة كما حبيت إلينا مكة واجعل ما بها من وباء بخم اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. Terjemahannya, kata sahabat ini Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berwudu lalu sholat di tanah milik Sa'ad di daerah Al-Harra di Buyut As-Suqya. Ya, ini nama satu tempat yang Nabi pernah sholat di situ. Beberapa sahabat hadir, diantaranya Abu Qatadah. Maka Nabi SAW bersabda selepas sholat, sesungguhnya Ibrahim kekasihmu ya Allah. M-nya besar kata ganti Allah. Jadi di sini Nabi berdoa, tapi didengarkan oleh sahabat. Sesungguhnya kekasihmu Ibrahim, hambamu dan nabimu, telah berdoa memohon kepadamu untuk penduduk kota Mekah. Ini kan kalau kita review
kembali ke zaman Nabi Ibrahim, waktu beliau letakkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di Mekah, belum ada penduduk. Waktu beliau pulang ke negeri Syam, beliau berdoa. Ya, di Al-Quran digambarkan bagaimana beliau mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku tinggalkan keluarga aku, istri anakku di lembah yang tidak ada penghuninya, nggak ada pohon, nggak ada manusia, nggak ada hewan. Maka kirimlah kepada mereka orang-orang yang tinggal bersama mereka, gitu kan. Terus Nabi Ibrahim berdoa agar diberkahi, diberikan buah-buahan, diberikan kemakmuran dan diutus Nabi dari keturunan mereka. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguhnya Nabimu ya telah berdoa kepadamu, memohon kepadamu untuk penduduk kota Mekah, maksudnya Nabi Ibrahim AS. Sedangkan aku Muhammad hambamu dan juga utusanmu, aku berdoa memohon kepadamu untuk penduduk kota Madinah seperti apa yang dimohon oleh Ibrahim untuk penduduk Mekah. Maksudnya kemakmurannya, ya, ketentramannya, kemudian kesuburannya. Kami memohon kepadamu agar engkau berkahi takaran sa', mud dan buah-buahan kami. Sa' dan mud itu maksudnya takaran timbangan, ya. Timbangan orang kalau nimbang beli jual kurma, gandum, terigu dan itu timbangan, itu diistilahkan dengan sa' sama mud, ya. Dan buah-buahan kami atau buah-buahan mereka penduduk Madinah. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan kami kepada Madinah sebagaimana engkau telah menanamkan kecintaan kami kepada Mekah, dan jadikanlah wabah yang ada padanya pindah ke daerah Khum, ya. Ini Nabi SAW berdoa agar semua wabah Madinah pindah ke satu lokasi namanya Khum. Ya Allah, sungguhnya aku telah mengharamkan antara dua daerah pembatasnya sebagaimana engkau telah mengharamkan tanah suci melalui lisan Ibrahim, maksudnya Mekah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah para perawi dalam kitab As-Sahih. Disebutkan situ Khum dengan huruf kha didhammakan dan mim ditasydidkan adalah nama hutan kecil yang terletak antara Mekah dan Madinah dekat Juhfa, ya. Tidak seorang pun dilahirkan di situ lalu besar hingga mencapai usia balik, melainkan pasti ia meninggalkannya ke tempat lain karena keganasan wabah dan penyakit demam di sana berkat doa Nabi SAW. Menurut dugaan saya bahwa Ghadir Khum itu disandarkan kepadanya. Baik, di sini kita langsung masuk ke keutamaan dan faedah daripada hadis supaya langsung juga masuk dalam syarah atau penjelasannya. Yang pertama, keutamaan Abu Qatadah radhiyallahu anhum. Dan yang mengikut kelas kita dari awal sudah faham, ya. Kalau ada sahabat, ada tabi'in yang menjadi penyebab kronologis hadis, maka kita sebutkan sebagai keutamaan beliau. Di sini Abu Qatadah yang menceritakan kepada kita Nabi sholat di satu lokasi namanya ini, terus Nabi berdoa kepada Allah, doanya ini. Itu kan dia yang ceritakan, ya. Beda dengan kalau sahabat cuma mengatakan Rasulullah langsung bersabda, maka dia langsung menyampaikan hadis. Itu berarti semua orang juga bisa melakukannya, tapi menceritakan kronologis ini penting, ya. Mungkin bagi orang yang hadir bersama Abu Qatadah di masa itu, Bapak Ibu sekalian, tidak butuh penjelasan. Karena mereka lihat Nabi sholat, mereka dengar Nabi berdoa, gitu kan. Juga mereka tahu Nabi ada di lokasi mana. Tapi penyampaian Abu Qatadah ini penting buat kita sekarang yang tidak hadir. Oh, ternyata Nabi sholat di rumahnya Sa'ad di lokasi ini, gitu kan. Habis itu berdoa, habis itu begini dan begitu. Ini kronologis dibutuhkan bagi orang yang tidak hadir di lokasi di masa itu. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, bahwasanya pentingnya seseorang kalau tiba di satu lokasi, dia berusaha mengerjakan sholat di lokasi itu, supaya bisa menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Saya pernah berbagi cerita di majelis kita ini dan beberapa majelis yang lain. Ada satu dosen kami dulu namanya Dr. Tariq. Waktu kami masih mahasiswa di Madinah di tahun 94 sampai 98 S1-nya, ya. Walaupun kami di Madinah dari tahun 90 karena juga SMA-nya. Tetapi waktu kami tingkat 3 kuliah atau tingkat 4 kuliah, sudah akhir-akhir tahun 98, beliau sempat mengajar kami dan beliau termasuk orang yang sering diutus oleh kampus Madinah dulu ke Indonesia untuk mengetes mahasiswa, calon mahasiswa. Selama 2 minggu diadakan daurah kayak pesantren kilat, lalu dites, kalau lulus maka diterima, gitu, ya. Satu waktu dia datang ke Makassar, waktu itu saya juga ada di Makassar. Kemudian dia mampir ke rumah kami karena kebetulan yang bertanggung jawab tentang penerimaan mahasiswa itu paman kami dulu, Dr. Abdurrahman Basalam, sudah meninggal rahimahullah. Kemudian datanglah rumah kami. Terus dia begitu duduk, dia bilang sama saya, Khalid, saya pamit, tolong siapin saya tempat untuk sholat. Rumah itu rumah warisan, sudah terjual dan sekarang sudah tidak ada. Waktu itu kami masih tinggal di rumah itu, rumah nenek kami.
Saya tinggal di rumah situ juga dan cukup besar rumah itu, besar sekali, 4 lantai dan sangat luas gitu tanahnya. Intinya kami siapkan tempat sholat. Habis sholat saya tanya, kenapa anda sholat Syekh? Dia bilang, saya ingin agar tempat ini jadi saksi buat saya hari kiamat. Lalu dia sebutkan hadisnya, kalau orang sholat maka tempat itu akan jadi saksi untuknya hari kiamat. Makanya sunnahnya Bapak Ibu kalau sholat, misalnya sholat wajib di satu tempat nih, sholat sunnahnya pindah. Pindahnya walaupun tidak usah jauh nggak apa-apa, tetap itu akan jadi saksi. Kayak misalnya ibu dan bapak sholat di kamar misalnya ya. Contoh, kalau ibu-ibu sholat di rumah sudah jelas wajib pun sama. Misalnya sholat menghadap dekat dengan ranjang. Kemudian nanti kalau sholat sunnah pindah ke dekat lemari misalnya, atau pindah ke ruang tamu. Itu penting ya. Nah, kalau orang paham ini biasanya kalau di masjid kita lihat dia habis sholat wajib dia cari tempat sholat sunnah. Nah itu karena dia mau jadikan saksi hari kiamat. Nah ini penting sekali ya untuk dilakukan sunnah Nabi SAW ini. Dan betul subhanallah setelah beliau berangkat meninggalkan Madinah ke kota Makassar waktu itu, mungkin 5 tahun 6 tahun setelahnya ya, rumah itu dijual dan dijadikan warisan serta semuanya komponen rumah itu dibongkar, dijualin karena punya kayu-kayu yang tebal-tebal yang unik peninggalan lama gitu dijual-jualin. Tapi sudah tidak ada semuanya gitu. Ini tapi dia sempat sholat di tempat itu. Makanya di sini disebutkan Nabi SAW pernah berada di tanah milik Sa'ad, tanah luas gitu ya. Dan di situ ada satu daerah lebih kecil lagi di tanah itu namanya Ar-Harra ya, dan berada di satu rumah dikenal dengan rumah Suqya. Suqya ini sebenarnya tempat minum. Ya, biasanya orang kalau di rumah itu mungkin ada satu sisi dia tempat minum. Nabi SAW sholat di situ. Nah, ini kan pasti ada tujuannya. Nabi SAW sholat begitu. Semua ini tujuannya salah satunya kalau korelasi dengan hadis tadi menjadi saksi pada hari kiamat. Ini pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang berdoa dan doa-doa yang baik. Dan boleh misalnya, contoh, Bapak Ibu pernah mendengarkan ayah Bapak Ibu berdoa, mengatakan misalnya Allah, ya mudahkanlah, lapangkanlah rezekiku misalnya, gitu ya. Kita juga bisa mengatakan ya Allah, sebagaimana dulu ayahku berdoa dan aku dengarkan, dan engkau kabulkan karena rezeki yang diluaskan, luaskan juga rezekiku. Misal contoh, kita bisa membawa nama seseorang yang saleh, yang mungkin dia pernah berdoa baik, lalu kita lihat hasilnya memang dikabulkan. Kita bisa berdoa, karena Nabi SAW berdoa seperti itu. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim mau doa begini dan begitu, maka kami juga berdoa ya Allah. Gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini, pelajaran keempat ya. Ya, pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah keutamaan kota Madinah itu sendiri. Karena sebagaimana Mekah sangat dimuliakan dan didoakan kebaikan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW juga mendoakan kebaikan untuk kota Madinah. Gitu ya. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil, bagaimana keberkahan didapatkan oleh penduduk Madinah, karena Nabi SAW berdoa agar semua takarannya, timbangannya, buah-buahannya itu berkah. Ya, kalau kita lihat di kota Madinah itu seperti mayoritasnya mereka berkebun kurma, itu nggak pernah habis kurmanya. Ya, tidak pernah habis. Dan kita mau cari kualitas yang bagus pun selalu ada. Seperti kita mau ajwa, kita mau ambar, mau kurma apa saja ya, sukari dan segala macam, pasti ada saja. Dan tidak pernah kita kekurangan gitu ya, sepanjang tahun. Nah ini makna daripada keberkahan juga. Dan biasanya mereka itu kalau kita belanja, kalau pengalaman saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian, kalau pengalaman kami selalu belanja di Madinah dari masih mahasiswa sampai sekarang, bawa jemaah haji dan jemaah umrah pun, itu nggak pernah kita temukan ada penjual sana yang pelit gitu ya. Malah kita disuruh cobain, halal disuruh coba. Jadi transaksi itu kan luar biasa gitu ya. Sampai kadang-kadang kalau saya bawa 50 jemaah, 100 jemaah masuk ke satu toko, semua pada coba. Kan berapa kilo habis itu. Ya mudah-mudahan saya tidak ada yang bawa bungkus gitu ya. Tapi intinya keberkahan luar biasa gitu. Itu mungkin kita tidak pernah temukan transaksi kita begitu ya. Ya. Mungkin kalaupun kita dikasih coba di satu toko buah, satu buah-buah, tidak mungkin semua orang datang dicobain habis. Tapi kalau di sana tuh hampir semua tokohnya hampir sama gitu ya. Nah ini termasuk keberkahan yang Allah SWT berikan. Ini pelajaran yang kelima gitu ya. Pelajaran yang keenam, adanya perintah untuk mencintai kota Madinah. Karena Nabi SAW ya, meminta kepada Allah SWT agar ditanamkan rasa cinta dalam hati beliau. Berarti juga umatnya dianjurkan
sebagaimana muncul dalam hati manusia itu yang beriman cinta pada Mekah. Allah memang buat fitrah kita ini, kalau ada iman saja seperti biji sawi dalam hati, kita suka melihat Ka'bah, kita terharu kalau lagi tawaf, kita suka datang ke kota itu, ya. Ada satu perkataan yang pernah saya tangkap juga ya dari seorang alim di kota Mekah. Waktu itu kami membahas tentang masalah hikmah kenapa Mekah tidak sesubur kota-kota lain, ya, negeri lain lah gitu ya, kayak kita di Indonesia, tidak banyak air, sungai misalnya, atau apa gitu. Maka jawaban beliau agak unik. Beliau mengatakan karena kalau Mekah dijadikan sesubur bahkan lebih subur daripada negeri-negeri lain, mungkin orang datang bukan untuk ibadah, orang akan rekreasi, ya. Tapi karena gersang, padang pasir, orang akhirnya fokusnya ke Ka'bah. Di antara hikmah yang disampaikan oleh beliau gitu. Nah ini contohnya, dan kita memang ditanamkan rasa cinta. Subhanallah, dua kota ini Mekah Madinah ini kalau orang ada iman dalam hatinya, nggak pernah jenuh. Kalau kita pernah ke Eropa, pernah ke Amerika, sekali dua kali kita kayak sudah hafal tempat itu ya, sudahlah, nggak usah lagi. Tapi Mekah Madinah ini berulang-ulang pun tidak ada kejenuhan. Itu berarti menandakan ada yang Allah tanamkan rasa cinta khusus untuk dua kota ini. Dan kita bisa berdoa seperti Nabi SAW berdoa agar Allah tanamkan kecintaan kota Madinah dalam hati kita. Pelajaran yang keenam ya, selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kota Madinah dari wabah. Ya, dan di sini dikatakan diarahkan ke daerah Khum, dan Khum sudah dijelaskan tadi adalah sebuah perkebunan antara Mekah dan Madinah dekat dengan Juhfa. Juhfa itu tempat mikot ya orang-orang dari wilayah Irak kalau mau masuk ke Mekah untuk umrah atau haji gitu ya. Nah itu daerah terkenal sekali di Saudi sekarang, tapi memang tidak ada penghuninya, jarang sekali ada penghuni di sana. Penulis pun menulis buku ini mengatakan di situ tidak ada orang yang, kalaupun ada yang lahir situ, mereka tidak akan betah sampai kecuali balik, habis itu mereka akan tinggalkan tempat karena seringnya mereka sakit. Nah kemungkinan besar di sini kata Al-Mundhiri rahimahullah adalah karena doanya Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa agar penyakit-penyakit atau wabah dari Madinah dikeluarkan di wilayah itu. Sebagian ulama hadis ada yang menanggapi mengatakan kemungkinan besar di masa Nabi memang tidak ada penghuni di situ. Maka Nabi SAW berdoa agar dialihkan ke wilayah tersebut. Dan itu mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala karena penyakit nggak bisa dihilangkan. Tapi Nabi SAW minta agar dialihkan untuk menyelamatkan kota Madinah. Ini berarti ada keutamaan kota ini sendiri. Yang terakhir, yang ketujuh yang bisa kita ambil faedah, itu adalah adanya wilayah yang diharamkan di kota Madinah sebagaimana Mekah diharamkan. Haram maksudnya dimuliakan ya. Jadi kalau Bapak Ibu di kota Mekah, kalau mau masuk Mekah, awal dari Jeddah ya, itu ada biasanya dibuat gapura tulisannya batas masuk wilayah haram. Nah, kalau kita jalan keliling itu ada banyak tuh, kalau sudah di keliling kota Mekah, itu nanti selalu ada batas wilayah haram, batas wilayah haram. Maka itu wilayah haram. Wilayah haram itu yang tidak boleh dicabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya. Kalau berbuat amal soleh diharapkan lebih baik balasannya, buat dosa lebih berat hukumannya. Nah Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan memuliakan Mekah, ada batasnya, aku juga memuliakan kota Madinah. Maka Madinah juga dijadikan wilayah haram namanya, wilayah yang dimuliakan. Makanya Raja Saudi itu julukannya, misalnya sekarang Salman, dikatakan Raja Salman, bahasa Arabnya Khadimul Haramain Asy-Syarifain. Khadim itu maksudnya pembantu. Haramain dua wilayah yang haram, Syarifain yang mulia. Julukannya Raja Saudi itu begitu. Ya. Kalau tidak salah pernah waktu pertama mereka dirikan kerajaan itu sempat mau diberikan julukan Malik, Raja, pemilik wilayah Haramain Syarifain. Lalu mereka mengubah, mengatakan tidak. Kita memberikan julukan kerajaan ini dengan khadim, pembantu. Haramain, dua wilayah mulia, Mekah Madinah, Syarifain yang mulia. Intinya sebenarnya Madinah juga memiliki wilayah yang diharamkan itu ya, dimuliakan sebagaimana Mekah juga diharamkan. Allahu a'lam. Baik, ini insyaallah bahasanya sampai hadis nomor 14 ya. Nanti 13, 14 insyaallah ke depannya kita akan baca. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.